Hai there, hari ini saya mau cerita tentang kejadian yang lagi viral, yaitu tentang P. Diddy, Sean Combs. Mungkin generasi sekarang nggak tahu siapa P. Diddy ini, tapi dulu dia terkenal banget ya waktu saya remaja. Dan baru ketahuan ternyata jahatnya dunia itu nggak kaleng-kaleng. Ya, saya mau cerita hari ini dari kacamata Bible, di mana apa yang terjadi dalam manusia ketika dia terjerumus di dalam dosa. Orang yang punya power, orang yang punya fame, punya segalanya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Bible katakan, maka apa yang selama ini dia kerjakan selama ini itu tiba-tiba bisa hilang dan lenyap begitu saja. Bahkan ada report yang berkata kemungkinan P. Diddy ini nggak akan bisa keluar dari penjara seumur hidupnya. P. Diddy ini menjadi tersangka atas tuduhan pemerasan, perdagangan seks, prostitusi, tuduhan yang menunjukkan bahwa Combs mengatur kejahatan kriminal. Yang pertama, melibatkan paksaan perempuan untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh. Dan yang kedua, bukan cuma perempuan, bahkan ada dugaan kepada sesama jenis sekalipun. Ketiga, P. Diddy ini menggunakan ancaman narkoba dan kekerasan. Keempat, dia menjalankan jaringan kriminal, menggunakan bisnis dan karyawannya untuk fasilitasi pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Dan kelima, ia berusaha untuk menutupi segala tindakannya melalui penyuapan, intimidasi. Bahkan ada rumor dia juga pakai orang-orang untuk membunuh orang. Dan beberapa orang penting diajak ke partinya, datang ke partinya, itu freak show, dikasih minum, dikasih obat terlarang, dan direkam kemudian untuk dipakai memeras orang tersebut. Dari kejadian ini kita diingatkan bahaya seorang ketika dia sudah terjerumus di dalam dosa, maka moral dan kekuasaannya itu menjadi terkompromi. Amsal berkata, keangkuhan mendahului kehancuran dan roh kesombongan mendahului kejatuhan. Tindakan P. Diddy ini dinilai menggambarkan bahayanya kesombongan. Dia menggunakan influence, dia pakai untuk memanipulasi. Bible juga mengingatkan tentang bagaimana Efesus 5 ayat 3, tapi percabulan dan setiap kecemaran atau keserakahan jangan sekali-kali ada di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Juga perkataan kotor, pembicaraan bodoh atau gurauan yang tidak sepantasnya, tetapi ucapkanlah syukur. Ada video juga yang saya lihat di sosial media, seorang wanita yang mengaku dilecehkan ketika ia datang ke party tersebut. Dan di video itu dia mengatakan bahwa seharusnya dia nggak datang ke party, dan akhirnya dia dilecehkan, dan temannya juga yang masih di bawah umur dikasih obat dan dilecehkan. Dari cerita itu menimbulkan trauma yang hebat di dalam hidupnya. Tak rasa sebagai anak Tuhan kita punya prinsip yang harus kita miliki. Sudah hidup kita sulit, bukan untuk tambah sulit. Maka dari itu hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan lah. Bayangin gimana kalau seandainya kita hidup di luar tuntunannya Tuhan. Maka kita terjerumus dalam keadaan yang seharusnya bisa terhindar dari apa yang harusnya kita alami. Maka dari itu kesempatan kali ini saya mau berkata bahwa say no to sin. Berkatalah tidak kepada dosa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihimu. Tuhan yang sangat mempedulikanmu. Dia nggak ingin hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupmu. Dan ketika kita keluar dari tuntunan Tuhan, keluar dari apa yang Tuhan rencanakan, maka hidup kita ini terjerumus dalam pola-pola dunia yang begitu mengerikan. Dan ini adalah sebuah reminder bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, betapa jahatnya dunia dan betapa Tuhan mengasihi kita. Ketika kita ikut tuntunan Tuhan, Dia begitu sangat teramat mau melindungi dan menjagai kita. Dan saya mau mendorong saudara, biarlah kesempatan kali ini teruslah untuk dalam tuntunan Tuhan. Gimana caranya kita hidup dalam tuntunan Tuhan? Mulai baca Bible dengan baby steps, mungkin 1 hari 1 pasal, mulai kemudian 1 hari 5 pasal. Mengenal kerinduan isi hati Tuhan dalam hidup kita. Sedikit cerita, beberapa waktu yang lalu saya sedang naik kereta cepat bus di Jakarta. Dan kemudian istri saya mengenali salah seorang
artis gitu kan. Padahal dia sudah pakai topi, pakai kacamata, pakai masker, saya sendiri nggak ngenalin gitu. Kemudian saya tanya, loh kok bisa tahu? Karena ternyata istri saya sering mendengar podcast orang tersebut gitu kan. Dan walaupun dia sudah pakai topi, kacamata, kemudian pakai masker, tetap bisa mengenali karena dia sering melihat podcastnya. Begitu juga dengan kita. Gimana sih kita ini tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yaitu adalah dengan meluangkan waktu dengan Tuhan. Berdoa, kemudian kenali apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam setiap hidup kita. Saya yakin dan percaya, biarlah apa yang menjadi ketentuan Tuhan dalam hidup kita itu menyelamatkan kita, dijauhkan dari mara bahaya, virus, bencana, kutuk, maut. Dan saya percaya hari-hari ini kita dituntun untuk masuk dalam anugerahnya. Amin, 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 amin. Jika kalian suka tayangan seperti ini, jangan lupa share, like, dan komen di kolom di bawah. Saya percaya setiap kita dituntun untuk alami kebaikan Tuhan. Yeshua Mashiach, bless you.